saya Nova Adriani dengan nomor induk mahasiswa 8604200802 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA SD dengan modul 3 makanan, yaitu dengan kegiatan praktikum 2 uji karbohidrat dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan atom yang umumnya 1:2:1. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia dan juga berfungsi sebagai cadangan energi dalam bentuk pati pada tumbuhan. Langkah-langkah pengamatan uji karbohidrat. Yang pertama yaitu menyusun semua bahan makanan dan diberi nama bahan-bahan yang akan diuji di atas piring. 2. Tetes satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan betadin dan perhatikan dan mencatat perubahan warna pada bahan makanan yang ditetesi larutan tersebut. Yang ketiga yaitu mencatat bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu biru setelah ditetesi larutan yodium. Dan yang terakhir yaitu mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan membuat kesimpulan. Hasil pengamatannya adalah pisang setengah matang sebelum ditetesi yodium adalah warnanya putih kekuningan dan setelah ditetesi yodium warnanya adalah ungu biru. Selanjutnya yaitu apel. Apel sebelum ditetesi yodium warnanya adalah putih krem dan setelah ditetesi yodium warnanya tidak berubah. Selanjutnya adalah nasi. Nasi sebelum ditetesi yodium warnanya putih dan setelah ditetesi yodium warnanya adalah ungu gelap. Selanjutnya adalah telur rebus. Warna sebelum ditetesi yodium adalah warnanya putih dan setelah ditetesi yodium warnanya tidak berubah. Selanjutnya adalah tahu. Tahu sebelum ditetesi yodium warnanya adalah putih atau krem dan sesudah ditetesi yodium warnanya tidak berubah. Selanjutnya adalah margarin. Margarin sebelum ditetesi yodium warnanya adalah kuning pucat dan setelah ditetesi yodium warnanya tidak berubah. Selanjutnya adalah biskuit. Biskuit warnanya sebelum ditetesi yodium adalah coklat muda atau krem dan sesudah ditetesi yodium warnanya adalah biru ungu. Selanjutnya adalah tepung terigu. Tepung terigu sebelum ditetesi yodium warnanya adalah putih dan setelah ditetesi yodium warnanya adalah biru ungu gelap. Selanjutnya adalah gula pasir. Gula pasir sebelum ditetesi yodium warnanya adalah putih kristal dan setelah ditetesi yodium warnanya tidak berubah. Dan yang terakhir adalah kentang. Kentang sebelum ditetesi larutan yodium berwarna putih krem dan setelah ditetesi yodium warnanya berubah biru ungu gelap. Selanjutnya adalah uji lemak. Alat dan bahan yang saya persiapkan yaitu wadah, sendok, lilin, kertas coklat, senter, margarin, kemiri, wortel, pepaya, singkong, seledri, kacang tanah, jagung, susu, santan, minyak goreng, dan juga air. Apa itu lemak? Lemak merupakan satu zat gizi makro yang termasuk dalam senyawa organik, tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dengan rasio yang berbeda dibanding karbohidrat. Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang tinggi, pelindung organ tubuh, serta membantu penyerapan vitamin larutan lemak. Prinsip dari uji lemak adalah dapat meninggalkan noda tembus cahaya pada kertas setelah digosok atau diteteskan, sedangkan air atau bahan yang dominan karbohidrat protein atau air tidak meninggalkan noda tembus. Nah, di sini saya menggunakan minyak goreng dan air sebagai bahan pembanding untuk uji lemak. Langkah pertama yaitu kita mengambil kertas coklat yang sudah diberi nama minyak goreng dan air. Selanjutnya kita pilih kertas dengan tulisan minyak goreng.
Kita siapkan sendok untuk menuangkan minyak dan air ke kertas. Tuangkan terlebih dahulu minyak goreng di atas kertas. Setelah selesai, kita tuangkan air di atas kertas yang sudah diberi tulisan. Lalu biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Ada dua cara untuk uji lemak pada kertas coklat. Yang pertama, menerawang kertas ke arah cahaya. Dan yang kedua, melihat adanya noda transparan. Sambil menunggu waktu, kita mengerjakan hal serupa untuk semua bahan makanan lainnya. Untuk margarin, kita mencairkannya di atas sendok dengan menggunakan panas api nyala lilin. Lalu meneteskan margarin di atas kertas coklat. Untuk bahan lainnya cukup kita gosokkan dan kita usapkan di atas kertas sesuai dengan namanya. Dan biarkan ke 10 kertas ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, mengamati kertas coklat satu persatu. Menggunakan senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang diuji. Kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak dan mencatatnya dalam tabel lembar kerja. Percobaan uji lemak pada berbagai bahan makanan menunjukkan perbedaan nyata antara bahan yang mengandung lemak dan yang tidak. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa minyak goreng, kemiri, margarin, biji jagung, kacang tanah, santan, dan susu meninggalkan noda tembus cahaya pada kertas coklat dan terasa licin saat disentuh. Sebaliknya, air, wortel, seledri, singkong, dan pepaya tidak meninggalkan noda tembus karena kandungan lemaknya rendah. Atau hampir tidak ada, sebagian besar kandungannya berupa air atau karbohidrat dan gula sederhana.